Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bihadzal surur fa'ammal hana wal hubur. Fasubhanahu wa ta'ala min ilahin allafa bainal qulub wa wasala bainal muhibbi wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa ashabihi atibba'il qulub. Amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidz yang saya muliakan, para hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Di mana kita semua sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi hati yang lapang, diberi ni'mah sihah wal afiyah, diberi kesempatan waktu untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam ini majlis, yaitu majlis zikir kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis untuk mendekatkan diri agar sampai di sisi Allah dan dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, dengan majlis Hadratin Nabawiyah fi zikri maulidi khairil bariyah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus majlis kirim doa kepada segenap guru-guru kita dan pada segenap kedua orang tua kita dan segenap arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam Al-Quranul Karim Allah telah berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya kita diajak untuk berzikir kepada Allah. Bila kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan membalas zikir kita. Terserah kita bagaimana kita pada saat berzikir kepada Allah. Kalau kita ingat dengan dosa kita dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan kembali mengingat kita dengan pengampunannya. Bila kita ingat kepada Allah dengan kasih sayangnya, maka Allah akan menjawab kita dengan kasih sayangnya. Selanjutnya yang nomor 2, Allah Ta'ala memfirmankan, washkuruli wala takfurun, bersyukurlah, bersiap hatilah untuk menerima kenyataan-kenyataan hidup dan kehidupan ini dari Allah. Wala takfurun, jangan sampai hati kita ini terdinding untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun
fil maut wala fil kubur wala fin nusyur. Kalau orang itu betul-betul ahlu la ilaha illallah, memang orang yang berzikir kepada Allah, pada saat dicabut nyawanya oleh Allah dan pada saat di dalam kuburan dan pada saat dibangkitkan oleh Allah, tidak ada suatu kegelisahan, tidak ada rasa suatu kepanikan, tidak ada rasa ketakutan kepada siapapun. Itu ahlu la ilaha illallah. Terus gimana pembuktiannya Rasulullah, sahabat dengan tersirat? Apa jawaban Rasulullah? Ka'anni anzuru ilaihim fis sayhah yanfuduna ru'usahum minat turab. Yang jelas kata Rasulullah, orang-orang yang ahlu la ilaha illallah begitu keluar bangkit dari alam kubur, begitu ditiup sengkala oleh malaikat Israfil, yang nampak kata Rasulullah, mereka itu cuman sibuk membersihkan debu-debu dari kepalanya. Kayak orang bangkit gitu aja, kayak orang bangkit. Lantas mereka itu apa yang terucap oleh mereka? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagimu ya Allah, yang mana engkau ya Allah telah menghilangkan rasa kesedihan, rasa kemasyhulan, rasa kepanikan di dalam hati saya ya Allah. Saya mau tanya, ini gimana ini? Ahlu la ilaha illallah apa yang banyak ahlu qauli la ilaha illallah? Yang banyak kita orang pandai membaca zikir, belum berzikir. Mau jadi orang yang ahlu la ilaha illallah apa enggak? Saya kembalikan ke awal tadi pengajian. Apa? Orang ahlu la ilaha illallah apa? Selalu dibuka hatinya oleh Allah, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa belum beres, apalagi sampurna di dalam segala perbuatannya, apalagi ibadahnya. Satu, ya, ini apapun, apalagi di dalam ibadah, di luar, apalagi di luar ibadah, di ibadahnya sendiri juga ditobati kepada Allah. Satu. Nomor dua, selalu ikhlas. Apa ikhlas itu? Tidak merekayasa kepentingan, keinginan macam-macam. Tekanannya hanya satu, yang ada saya ini adalah hamba Allah. Neraka surga bukan urusan saya. Perintah Allah merintah saya seperti ini, ya saya kerjakan, cukup. Jangan kepanjangan, ntar tawar-menawar. Ya. Yang nomor tiga, apa? Mohon perlindungan kepada Allah. Bagaimana cara mohon perlindungannya? Ya Allah, berkat rahmat pertolonganmu ya Allah, saya telah bisa melaksanakan perintahmu ya Allah. Semoga dengan apa yang semampu saya ini ya Allah, Engkau bisa melindungi ya Allah. Jadi ibadah kamu sendiri itu buatlah suatu wasilah. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan hanya berhenti pokoknya melaksanakan perintah Allah. Jangan, ini mari diperluas, diperlebar. Karena kita tidak berhenti di situ. Ya, dikiranya udah sembahyang itu makin selesai. Gak makin selesai, makin butuh pembuktian di sini ini. Sudah? Terus yang nomor berapa tadi? 4, wal islah lamma kharibu. Pada saat kita ini berbuat sesuatu yang tidak baik, segeralah kita untuk memperbaikinya. Ya,
yang terakhir semuanya ini dikembalikan kepada Allah. Kenapa kok dikembalikan kepada Allah? Ilmu kita, ibadah kita, zikir kita, apalagi yang berbentuk dunia kita, itu semua merupakan hiasan kata Allah, bukan yang sebenarnya. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Aku jadikan semua di atas dunia ini hanya merupakan hiasan kata Allah. Kalau sudah merupakan hiasan, bagaimana ya Allah? Aku untuk mengujimu kata Allah. Nah, kalau sudah mengujimu kata Allah, ditantang oleh Allah, ayyuhum ahsanu amala. Ismu tafdil. Siapa yang lebih baik? Bukan siapa yang baik, bukan. Siapa yang lebih baik? Kalau orang ngomong siapa yang baik, pokoknya bener deh, pokoknya udah selesai, pokoknya begini-begini, udah ada aturan main, ya udah. Nah, itu namanya baik. Tapi ditantang oleh Allah, ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik? Yang lebih baik itu adalah orang yang memahami, mengerti kepada Allah. Orang yang memahami, mengerti kepada Allah itu siapa? Orang-orang yang semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Kepada Allah. Ya, kalau kita belum bisa mengembalikan kepada Allah, jangan mengaku-ngaku kita telah berbuat baik deh. Jangan. Itu siapa? Itu orang-orang yang ahlu la ilaha illallah. Mari kita sekarang apa? Menanyakan orang-orang yang ahlu qauli la ilaha illallah. Siapa orang yang cuman bisa membaca zikir tapi sebetulnya tidak berzikir kepada Allah? Mereka-mereka itu di samping begitu hebat di dalam menghadap kepada Allah, tapi juga terus-menerus ya mengerjakan dosa kepada Allah. Ini kira-kira banyak apa tidak? Yang diterus-terusin itu dosa yang satu jenis apa yang lain jenis? Yang lain? Nah, kalau yang lain-lain lumayan lah. Kecuali kalau yang memang satu jenis. Ya, saya mau tanya, kira-kira ingin jadi wali apa enggak? Loh, kenapa? Oke, ini orang-orang nih kadang-kadang ingin jadi wali enggak mau. Sekarang saya mau tanya, yang dinamakan wali itu siapa sih? Kalau sudah kekasih Allah, berarti wali itu orang yang dicintai Allah. Sekarang oke lah, agak apa itu namanya? Agak halus deh, mungkin mau jadi wali sih malu, ya kan, agak halus. Ingin jadi orang yang dicintai Allah apa enggak? Oh, kerasnya. Ya, jadi ingin yang dicintai Allah. Kira-kira ingin enggak? Jangan lagi berbuat baik, sampai berbuat dosa pun dicintai oleh Allah. Pingin? Nggak paham. Mesti nggak paham. Jangan lagi ibadah berzikir kepada Allah, berbuat dosa pun karena dicintai oleh Allah, dia akan tetap dicintai oleh Allah. Ingin nggak? Banyak dosanya tapi dicintai. Mau? Mal farqu bainal muznibil wali wal asi. Apa bedanya ya seorang wali tapi berbuat dosa dengan orang yang bukan wali tapi berbuat dosa? Ini hati-hati ya. Sifat manusia di dalam kesalahan kepada Allah itu ya ada 3. Oke? Yang satu itu maksum, yang 2 itu mahfuz, yang nomor 3 ini untuk kita semua yang banyak. Ya, maghful.
Ngerti? Kalau sifatnya para anbiya wal mursalin itu maksum, dilindungi oleh Allah. Beliau-beliau tidak pernah berbuat dosa. Kalau ada suatu cerita-cerita yang kenyataannya itu menimbulkan satu kontradiksi, itu sebetulnya hakikatnya itu bukan begitu sebetulnya itu. Ya, banyak semua itu hanya merupakan satu pendidikan pelajaran untuk kita, tapi hatinya tidak begitu. Ya, mereka berbuat begitu itu bukan hatinya. Mungkin karena itu memang takdirnya Allah. Ya, itu para nabi, para malaikat. Tapi kalau para wali, ya, itu sifatnya mahfuz. Ya, sekali waktu dia akan lupa kepada Allah. Dia akan berbuat dosa kepada Allah, tapi akan kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullah lidzunubihim. Sudah ada. Mereka-mereka itu memang nggak kepanjangan. Kalau berbuat dosa itu spontanitas, akan jadi kembali ingat kepada Allah. Bukan kayak kita. Kayak kita ini kebanyakan keenakan. Kalau udah ngerjain maksiat enak. Setan pun udah nggak ikut campur. Kita mau sendiri sudah pinter kok. Udah mandiri sudah untuk berbuat maksiat. Setan udah pergi. Lain. Itu. Nah, makanya itu ada satu pertanyaan. Ya, kalau memang saya katakan wali tapi berbuat dosa mungkin agak risih lah. Tapi sekarang begini aja. Mau nggak Anda berbuat dosa tapi akan dicintai oleh Allah? Nah, gitu aja, agak halus deh. Hah? Betul? Orang yang dicintai Allah atau orang yang bakal dicintai oleh Allah, kalau sampai dia itu berbuat dosa, ada melalui 3 syarat. 1, alla yaqsida bil ma'siyah. Tidak pernah di hatinya itu mau merencana berbuat maksiat. Tidak direncanain. Kadang-kadang ini bukan direncanain, ngajak-ngajak. Lo nggak nonton? Ih, ada di Purple datang lo. Rugi gue nggak ikut nih. Ih, bagus nih filmnya. Ada nggak nih? Nah, nggak sengaja. Nggak ada dia tuh sengaja mau merencanakan. 1. Nomor 2, ya, yang dicintai oleh Allah walaupun dia berbuat dosa, wala yusirru bil ma'siyah. Dia tidak selalu terus-menerus di dalam berbuat maksiat. Ya, paling tidak dikurangilah kadarnya. Ya. Yang nomor 3, gimana? Wala yafraha bil ma'siyah. Dia tidak pernah merasa senang kalau berbuat maksiat. Ya, dia nggak senang. Gitu loh. Merasa menyesal, sedih. Gitu. Kenapa sih aku berbuat seperti itu sih? Gitu. Ya, tidak sengaja, ya, tidak terencana, tidak terus-menerus, dan tidak senang. Kira-kira 3-tiganya ini berat nggak dikerjain? Dan berat. Oke, kalau udah berat 3-tiganya, salah satu dipilih mana yang paling enak. Ayo cepet saya undi nanti ini. Hah? Yang mana? Ibu-ibu pilih yang mana? 3-tiganya, ayo. Saya sendiri secara praktek itu memang yang lebih mudah itu jangan merasa senang. Ya. Kenapa? Ya. Kalau orang itu tidak merasa senang, jelas dia tidak akan mau bercerita, apalagi mau mengajak-ngajak. Kalau sifat rasa tidak senangnya itu sendiri sampai satu merupakan perjalanan penyelamatan dirinya kepada Allah walaupun berbuat dosa, timbul di dalam hatinya, memang aku banyak berbuat dosa, memang aku telah banyak berbuat maksiat kepada Allah, tapi perbuatan dosa dan maksiat saya ini tidak akan saya beritahu kepada orang lain.
dan tidak akan saya nampakkan kepada orang lain. Aku malu sama Allah karena ini sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan berkahnya dia mempunyai satu pembicaraan seperti di dalam hati, fa insya Allah kelak di akhirat akan ditutupi oleh Allah. Ini hargai dalam sisi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang paling mudah jangan merasa jangan merasa senang. Jangan lagi mau bercerita, malu dong. Ya, kadang-kadang nggak sengaja ngomong sama orang. Gimana gua nih ya? Alah, gua banyak berbuat dosa nih kemarin begini-begini. Ngapain? Nah, nggak bakalan teman kamu mau berdoa kan? Nggak mungkin mau mendoakan kok. Hanya merupakan satu cerita begitu aja, ya. Kadang-kadang malah dicaci maki kita. Lo sih biasa, malah dulu gua lihat gitu-gitu terus tuh. Ya, hati-hati nih. Disimpan aja, saya malu. Ini tidak diridhoi oleh Allah. Insya Allah besok akan ditutupi oleh Allah. Kalau ditutupi oleh Allah dengan kebesaran rahmat Allah, kita akan diampuni oleh Allah. Jangan dikasih tahu deh maksiat itu kepada siapapun. Sekarang sih na'udzubillah, pamer, maksiatnya dipamerkan, dosanya ditunjuk-tunjukkan. Ya, coba lihat di TV-TV itu, sampai tentang pribadinya, keluarganya, nggak ada malunya. Ya, apa aja di TV sekarang itu, coba kalau dilihat itu, sampai ada ngomong-ngomong apa itu apa? Ada judul apa? Kiss, gosip, terus ada lagi apa lagi itu apa? Check and recheck. Tapi nggak pernah ngecek dirinya dia. La haula wala quwata illa billah. Ini udah nggak punya malu semua ini. Apa penyakitnya orang nggak punya malu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza lam tastahi, fasna' ma syi'ta." Kalau kamu sudah nggak punya malu, dilepas oleh Rasulullah, tidak akan mendapatkan satu petunjuk dari Rasulullah. Susah untuk kita bimbing. Udah nggak punya malu, kata Rasulullah, terserah kamu mau berbuat apapun. Ini dibuat suatu kebanggaan. Hati-hati. Kadang-kadang menceritakan tentang keburukan, kekurangan keluarganya. Na'udzubillah. Makanya saya bilang itu bukan selebriti itu namanya. Celebrate. Ya, hati-hati, jangan dilihat dalam posisi sekarang. Saya ngomong begini kalau memang kita menyadari punya iman dan akan kembali kepada Allah. Kalau nggak menyadari ya monggo lah. Sudah? Yang nomor 2, ya, orang itu tidak berzikir kepada Allah, tapi hanya membaca zikir kepada Allah. Wa yadulluna 'ala Allah bi a'malihim fi syariah wa yu'jibuna bi anfusihim. Begitu aktif, begitu konsekuen, begitu konsisten, begitu istiqomahnya di dalam ibadah kepada Allah, di dalam menghadapi perjuangan kepada Allah. Memang benar fi syariah. Tapi apa yang dilakukan itu tidak membuahkan satu rahasia nur daripada Allah. Apa? Timbul rasa bangga, rasa sombong, merasa lebih daripada yang lainnya. Ini kira-kira banyak apa enggak? Kalau orang itu sampai kena penyakit rasa sombong, dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laulam tuznibu la khosyitu ma huwa akbaru min zalik. Lebih baik kamu berbuat dosa, tapi dengan perbuatan dosamu kamu akan ingat kepada Allah. Monggo, daripada kamu berbuat baik tapi sombong. Kapan mau bertobat? Ini kadang-kadang nggak terasa penyakit dalam ini. Ya, betul apa enggak, Bu? Begitu giat, begitu aktif sama lingkungan, sama kelompoknya, penyakit dalamnya nggak diperhatiin. Terus gimana orang-orang begini ini? Sudah akhirnya merembet penyakitnya. Wa yu'amiluna Allah fil alan bi khilafis sirri. Makin dinampakkan dirinya, makin ditunjukkan kekuatan kemauannya, tapi
dalam kedudukan-kedudukan yang formal. Lagi duduk jadi pemimpin, lagi duduk jadi ini, jadi pengurus, jadi ini. Lagi nampak orang, dirasakan oleh orang, begitu semangat. Tapi begitu sembahyang sendiri dalam rumah, kadang-kadang pakai kaos oblong. Nggak makin berhenti. Betul, pakai serban ini, pakai imamah, sunnatul rasul, sunat. Tapi kalau sudah pakai serban ini dipakai seorang panutan, seorang kiai, ustadz, masih perlu dipertanyakan. Apakah dia itu waktu sembahyang sendirian juga pakai seperti itu? Apa cuma di depan orang aja mau menunjukkan? Susah. Ya, kalau lagi formalitas aja, kalau lagi apa? Dinas ditunjukkan. Tapi begitu sendirian, udah tidak jadi pengurus, gayanya kayak wali. Lillahi ta'ala, nggak tahulah, nggak ikut-ikut katanya. Aku ngikut aja lah. Kadang-kadang orang begini kalau udah jadi duduk, ya begini. Saya harus mengikut prosedur, mengikut aturan, jangan mempermainkan. Allah, ya kan ya. Mana kasih sayangmu sesama umat ini? Jangan sok lah. Kalau sudah menghadapi sama orang lain, sok. Barang sendirinya sendiri kepada Allah nggak sok. Ini yang kebanyakan itu begini. Jangan dianggap. Ya kan? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan, orang mencari ilmu itu lebih utama daripada orang sembahyang sunat. Bayangin. Tapi semulia-mulia kamu, kata Imam Syafi'i, sehebat-hebat kamu mencari ilmu karena Allah dan untuk ketujuan ke Allah, diminta oleh Imam Syafi'i, tolong ayyakuna bainaka wa bainallah al-khabi'ah. Ada suatu waktu tersendiri yang memang tidak ada apa-apa, hanya semata-mata kepada Allah. Memang perjalananmu itu semua ke Allah, memang ditujukan ke Allah. Tapi tolong, ada suatu waktu tersendiri hanya pribadi kamu sama Allah, nggak ada hubungan sama siapapun. Kadang-kadang banyak orang kena penyakit, sama aja lah. Saya begini juga karena Allah, saya juga begini juga untuk Allah, saya juga mengajak umat juga karena Allah, saya mengaji ngumpulkan umat begini juga karena Allah. Dianggap merasa cukup. Na'udzubillah, bukan begitu. Apa kata Imam Syafi'i? Kullu ma dhahara linnas minal ilmi wal amal fahuwa qalilu jadwa fil akhirah. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau ilmu kamu, kalau ibadah kamu, kalau perjuanganmu masih dilihat orang seperti ini dan dirasakan oleh orang, ya, apa kata Imam Syafi'i? Besok tidak akan banyak manfaatnya di akhirat. Bukan tidak baik, cukup baik memang. Tapi kebaikan itu sendiri akan menimbulkan satu pujian, akan menimbulkan satu pengangkatan dirinya. Seberapa kekuatan kita menghadapi semua ini? Jangan-jangan kehormatan kemuliaan yang kita terima di dunia ini hanya merupakan jannatun mu'ajjalah, merupakan surga yang didahulukan oleh Allah. Besok di akhirat tidak akan mendapatkannya. Man aradal ajilata ajjalnaha, kata Allah. Ini nggak sadar, orang-orang yang berjuang ini nggak sadar, diminta secara pribadi kepada Allah. Lah orang-orang seperti ini bakal kena penyakit apa? Bakal kena penyakit kalau nampak orang dirasakan orang semangat, tapi begitu sendirian kurang semangat. Ini yang ahlu qauli la ilaha illallah. Apa cukup orang begini? Gak cukup. Diperhitungkan akhirnya. Ya, semua perjuangannya, ibadahnya, mengajinya, apapun diperhitungkan dengan apa? Dengan ukuran duniawiyah, meleh-meleh. Ya kan? Kira-kira kalau orang itu hidup, memang hidupnya ikut mengajar, ya kan ya,
Ini susah. Kalau nggak kuat ini susah. Ya, apalagi kalau penceramah misalnya. Ya, ada seorang ceramah dan hidupnya memang dari ceramah. Ya kan ya? Kalau memang tidak betul-betul kepada Allah, ya kan ya? Kira-kira dapat undangan 2, sudah hafal. Biasanya aku kalau diundang di sana dapat 100.000, kalau di sana 50.000. Kira-kira milih mana? Nah, coba. Hati-hati nih. Kedudukan saya di sana lebih dihormat, lebih dimuliakan. Hati-hati, bayaran ini hanya merupakan pembayaran ilmunya, yang besok tidak dapatkan pahala di sisi Allah. Apa terfikirkan? Makanya kalau orang itu hidup dari ceramah, dari mengajar orang, kalau diamplopin, ya jangan dihitung, ya jangan dihitung. Robek kasihkan bininya deh, gitu aja. Kalau sudah dihitung berarti bakar hitung. Kalau sudah hitung bakal peritu. Yang dibuat tukaran itu apa? Berbentuk ibadah, ilmu kepada Allah. Ya, jadi paham ya. Jadi dalam hal ini semua apa? Secara ringkas kita ini ingin jadi orang ahlu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa insyaallah dengan berkah dan rahasia nur daripada Fatihah dan berkah daripada nur-nur rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kita dan kedua orang tua kita, fa insyaallah semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan akan membuka hati kita dan akan menuntun hati kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ridho dari Allah disertai husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin bihaqqi wa sirri wa nuril Fatihah.